Saya itu sukses, dan tujuan saya itu sukses itu terutama membahagiakan orang tua dan keluarga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bang Mehmet. Saya bergerak di bidang salon kecantikan, yaitu di Kota Tuban, terutama di Jalan Pahlawan, Tuban. Saya mau cerita sedikit banyak tentang kisah saya berkecimpung di dunia salon kecantikan mulai tahun 2006. Saya sudah menggauli di bisnis bidang kecantikan ini, mulai jeripaya, mulai dari nol, titik paling nol lah, mulai dari nggak punya apa-apa sehingga alhamdulillah sekarang punya apa-apa. Ya, saya bersyukur sekali karena saya tekun, saya profesional menggauli di bisnis bidang kecantikan atau salon kecantikan. Ini sedikit banyak cerita kesah kesuh semua di bidang bisnis itu, semuanya, tidak hanya di bidang jasa kecantikan atau di apapun bisnis itu. Kalau kita mau menekuni, emang susah payahnya itu luar biasa. Jadi bisa dikatakan babat alas itu susah luar biasa. Intinya seperti itu. Jadi betul-betul mulai merintis dari nol, gimana caranya punya pelanggan, gimana caranya menggait customer dengan baik. Intinya seperti itu. Nah, setiap pergerakan saya, setiap langkah saya, ya semua nggak luput dengan doa. Semua nggak luput dengan doa dari orang tua, dari kerabat, dari teman, dari siapapun mensupport kita. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini, saya bergerak di bidang bisnis salon kecantikan. Alhamdulillah, step by step, selangkah demi selangkah, terus maju dan terus maju, terus maju dan berkembang sampai sekarang ini. Soalnya waktu itu saya kadang-kadang kayak nggak mungkin bisa terkenal di Kota Tuban, nggak mungkin bisa jalan atau bisa rame usaha kami. Tapi berkat optimis kami, berkat semangat kami, sehingga alhamdulillah membawa hasil yang sangat luar biasa dan saya syukuri itu. Bisa dikatakan saya sukses di bidang bisnis salon kecantikan ini. Karena apa saya bilang sukses? Karena saya itu dulunya siapa, orang nggak kenal aku, nggak kenal siapa sih Mehmet itu. Tapi karena kegigihan saya, karena semangat saya, sehingga insya Allah kemungkinan besar di Kota Tuban itu saya bisa dikatakan sudah terkenal lah. Mungkin 70 atau 80% sudah mengenal saya, tentunya di bidang bisnis kecantikan ini. Bisa dikatakan saya alhamdulillah dari jeripaya saya, merawat klien saya, pelanggan saya sampai sekarang ini. Siapapun yang melakukan bisnis jasa tentang barbershop atau salon kecantikan, tetap ya ini sedikit siapapun sih sedikit memberi motivasi sedikit, tetaplah rawat pelanggan tersebut, karena mencari pelanggan itu tidak gampang sama sekali. Tapi kalau sudah punya pelanggan banyak, gimana cara mempertahankan pelanggan itu juga lebih sulit lagi. Pertama mencari pelanggan, kedua gimana cara merawat pelanggan, yang ketiga gimana cara mempertahankan pelanggan, itu sulit. Jadi semua dilakukan setahap demi setahap, intinya seperti itu. Tantangan bisnis itu ya luar biasa. Jadi kisahnya itu kisah kesuh ya, jadi luar biasa. Dari komplainan pelanggan, dari macam-macam lah. Jadi ya itu bisa dikatakan ya itulah variasinya orang kerja, apalagi di bidang jasa kecantikan itu, terutama tentang rambut itu.
Ya namanya komplainan itu pasti ada, tapi komplainan itu bukan saya masukkan hati, tapi sebagai kritikan untuk membangun. Untuk membangun saya, gimana caranya saya lebih sabar dan profesional, itu tentunya. Makanya saya terapkan semua karyawan saya, dan bahkan saya sendiri. Gimana caranya tanamkan 3S, senyum, sapa, santun. Gimanapun pelanggan itu, ada pelanggan cerewet, ada pelanggan jutek, ada macam-macam lah itu namanya orang, karena tiap harinya kan pergantian orang, pergantian pelanggan. Bahkan kalau saya total 1 bulan itu bisa menyentuh ratusan bahkan ribuan pelanggan. Jadi ceritanya itu beda-beda, setiap orang punya karakter yang berbeda, intinya seperti itu. Nah di situ banyaklah, terutama awal-awal itu wes gak karuan, karena saya masih membangun brand, membangun image, membangun nama. Itu susahnya bukan main Mas Andi. Jadi susahnya bukan main. Banyak kritikan, ya kurang gini, kurang gitulah. Ya itu sah-sah saja, karena dia adalah customer. Intinya seperti itu. Ya semua itu nggak saya ambil hati, untuk semangat, untuk memacu semangat saya. Lah kurang lebihnya intinya ya tetap kita harus sabar, karena kita bergerak di bidang jasa, yaitu kesulitan saya atau kesah-kesahnya disitulah, intinya kayak gitu. Kenapa saya ada ide pengen usaha tentang di bidang salon kecantikan, tapi dulunya itu nggak ada ide, karena background saya itu bukan di bidang bisnis kecantikan waktu itu. Itu kalau diceritain sih agak lama dan itu panjang waktunya, jadi singkat saja sih. Kenapa saya bergerak di bidang kecantikan? Karena muasalnya itu saya waktu itu sedikit banyak gimana ada kenangan lah, kenangan sedikit, padahal itu nggak ada sengaja mau belajar di bidang kecantikan itu, karena pada dasarnya awalnya itu apa sih salon kecantikan itu, karena nggak ada background di situ sama sekali. Jadi saya itu nggak tahu waktu tahun itu tahun 2002 mau 2000 menginjak tahun 2003 waktu itu. Saya sempat, ini cerita sedikit ya, sempat merantau di luar Jawa ya, padahal tujuan saya itu kerja di tempat yang saya tuju waktu itu, tapi nggak tahu tiba-tiba kenal seseorang sehingga saya ditawarin, mau nggak kamu kursus tentang salon kecantikan. Aku bingung, apa itu? Waktu itu kan belum tenar yang namanya salon kecantikan itu, karena hidup saya ya terus terang aja emang saya orang desa kan gitu, kurang tahu tentang dunia kecantikan, intinya seperti itu. Tapi apa boleh buat sih, akhirnya saya mencoba. Nah disitulah ternyata aku mencoba belajar kursus, sehingga kok klik ya saya, kok nyaman ya saya di bidang ini. Akhirnya saya menjalankan, sehingga terjadilah saya belajar sehingga saya bisa, yaitu asal muasalnya, sehingga waktu itu aku ada ide atau ada keinginan gimana caranya aku punya usaha sendiri di bidang salon kecantikan. Akhirnya sampai saat ini, yaitu ide saya akhirnya tercapai, sehingga saya bisa buka sendiri, bisa mandiri sendiri. Intinya kayak gitu. Semua orang itu pasti mengalami yang namanya titik terendah. Saya mengalami titik terendah itu, kadang pengen senyum, pengen tertawa kan gitu. Jadi titik terendah saya itu di saat saya habis nikah, habis merit waktu itu. Titik terendah saya sebenarnya, titik terendah saya itu habis merit tahun 2006, bulannya saya agak lupa sih. Lah di situ saya kos, belum punya rumah ya, mau minta uang sama orang tua sudah malu karena sudah rumah tangga sendiri waktu itu ya. Akhirnya yes, gimana caranya saya sudah berumah tangga sendiri, gimana cara mencari uang. Ternyata mencari uang itu nggak gampang, susah banget. Itu titik terendah kami. Jadi buat makan besok itu mikir belum ada uang kan gitu. Terus waktu itu sampai buat bayar kos-kosan pun itu nggak punya uang waktunya bayar. Misalnya bulan 2 ini udah waktunya bayar, ini nggak punya. Apa yang terjadi? Akhirnya cincin kawin itu loh. Kadang-kadang sampai saya itu pengen tertawa, kadang-kadang pengen nangis, gara-gara sampai jual cincin kawin, cincin pernikahan itu loh saya jual. Lah
Buat apa? Buat bayar kos-kosan. Waktu itu titik terendah sekali, dan saya nggak habis pikir juga. Tapi alhamdulillah semua itu proses. Jadi semua hidup itu proses. Tapi saya tetap nggak patah semangat. Waktu itu ada orang tua atau bapak kos saya itu selalu memberi semangat saya, sehingga ya alhamdulillah lah, karena berkat semangat, berkat doa dari orang tua, dari orang sekitar aku, sehingga alhamdulillah sampai sekarang saya bisa dikatakan cukup, intinya seperti itu. Oke. Menurut saya tentang kata sukses, jadi sukses itu terutama tetap keluarga. Jadi saya itu sukses, dan tujuan saya itu sukses itu terutama membahagiakan orang tua dan keluarga saya. Itu makna sukses untuk saya. Tapi yang kedua ini, yang lebih bermakna lagi itu ada. Jadi gimana caranya saya bisa mempekerjakan atau karyawan saya memberi loyalitas yang tinggi. Karena apa? Karyawan saya itu membutuhkan pekerjaan. Jadi saya merasa bangga bisa membuka peluang pekerjaan, intinya seperti itu. Jadi membuka peluang pekerjaan sebanyak-banyak mungkin, intinya kayak gitu. Jadi itu mana sukses dari saya. Pesan-pesan untuk semua pemuda-pemuda Indonesia, tetap semangat, tetap belajar, jangan merasa pintar, intinya kayak gitu. Tetap semangat terus, belajar terus, semangat terus, dan update terus. Karena apa? Di era digital ini kita belajar itu tidak harus mendatangkan guru, karena di era-era canggih ini kita bisa buka dari YouTube, kita belajar dari YouTube sudah bisa. Makanya nanti kalau teman-teman semua mencari guru yang pintar, guru yang profesional di bidang tersebut, di bidang salon kecantikan atau di bidang barbershop. Kalau masalah pengembangan atau perkembangan, itu sampean bisa edukasi sendiri melalui YouTube, melalui channel-channel di bidang barbershop atau salon kecantikan. Itu bisa. Itu pesan saya. Tetap sabar, tetap optimis, tetap semangat. Intinya kayak gitu. Terima kasih di channel Menembus Gravitasi. Semangat!